Selamat siang Bu Arum. Selamat siang Bu Bo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Bo. Iya, begini ya Bu Arum. Sebelum Bu Arum melakukan coaching dengan Bu Erni, sebagai awalan nih ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Arum. Itu yang pertama itu tentang rubrik penilaian yang akan saya amati antara Bu Arum sebagai coach dan juga Bu Erni sebagai coachee. Nah, apakah nanti coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur Tirta atau belum, begitu ya Bu? Nah, kemudian bagaimana Ibu sebagai coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Erni sebagai coachingnya. Kemudian Bu, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya adalah kemitraan, proses, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi, begitu ya Bu. Nah, itu diingat ya Bu ya. Nah, untuk yang pertama ini Bu ya, saya akan tanyakan kepada Bu Arum tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini Bu. Ya, untuk coaching kali ini nanti saya akan kembangkan kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi yang akan dikembangkan itu adalah present ya Bu ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, yang akan dikembangkan oleh Bu Arum secara spesifik itu seperti apa Ibu? Nanti yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah untuk memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Iya, jadi memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, kemudian apa yang kedua tadi? Mendengarkan aktif. Iya, begitu, bagus Bu. Nah, yang terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Arum dalam proses coaching kali ini? Iya, indikator yang ingin saya capai untuk coaching saat ini yaitu saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dari coach saya, kemudian beliau bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut, langkah-langkah penyelesaiannya. Baik Bu Arum, sekian dulu yang saya tanyakan kepada Bu Arum sebelum observasi ya. Kemudian selanjutnya silakan Bu Arum nanti melakukan coaching dengan Bu Erni, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Arum. Halo, selamat siang Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Erni. Bagaimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik Ibu. Panjenengan pripun? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya Bu Erni ada yang ingin disampaikan kepada saya. Ada apa Bu Erni? Jadi saya sebelumnya terima kasih sekali nih Bu, jenengan sudah tak hubungi dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Dan tentunya jenengan di tengah kesibukan jenengan yang sangat luar biasa, nggih. Tapi jenengan masih mau menyempatkan waktu untuk saya. Nggak apa-apa. Matur nuwun nggih Bu. Pripun Ibu? Monggo bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin saya punya jadi pendengar ya Bu, dan punya solusi. Monggo ketika ada masalah bisa bercerita. Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan ini ya di KBM tempat saya mengajar, tepatnya di kelas 4 Bu untuk saat ini. Nah, saya itu menemukan salah satu murid yang memiliki kecenderungan sikap atau sifatnya itu saya rasa berbeda dengan murid yang lain Bu. Saya amati anak itu seperti tidak aktif seperti itu Bu, kurang bersemangat, tidak aktif, kayak seperti minder, malu, bahkan bisa saya simpulkan itu seperti ada rasa takut terhadap lingkungan maupun saya terhadap guru-guru gitu ya Bu ya. Nah, jadi ketika pelajaran
dia lebih banyak diam, kurang aktif, jadi mengimbas ke kurang tanggung jawab dalam pembelajaran. Sebenarnya anaknya tidak nakal sih Bu, hanya kurang aktif gitu Bu. Bahkan pernah Bu tuh ketika pembelajaran matematika yang begitu menguras konsentrasi juga tenaga ya Bu, itu anak saya perhatikan itu lemes gitu, murung gitu. Nggak Tapi bisa saya ngomong. oke, tapi saya tanya nggak mau jawab Bu, diem aja. Nah ternyata saya dapat laporan sepulang sekolah, kata temannya, Bu Erni, ya itu tadi Rifki sakit perut loh Bu. Loh pantesan kok murung, kenapa nggak mau ngomong sama ibu ya? Katanya mau dan juga takut dimarahin ibu gitu Bu. Nah itu Bu permasalahan saya Bu ya. Oh iya Bu, semoga nanti bisa lebih mencerahkan lagi ya. Bu. Tapi, nah dari pembicaraan ini kira-kira harapan Ibu, Bu Erni sendiri bagaimana? Oke, tentunya sebagai guru saya mengharapkan semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, kolaboratif, dan juga bersemangat gitu ya. Nah, terutama untuk anak yang satu ini kebetulan namanya Rifki, saya ingin sekali anak tersebut itu bisa aktif seperti anak-anak yang lain, bisa sedikit menghilangkan rasa malunya, bahkan rasa takut seperti itu Bu. Jadi Bu Erni menginginkan anak tersebut seperti teman-teman yang lain gitu ya. Kira-kira Bu Er punya ide apa atau gagasan yang bagaimana untuk memecahkan masalah itu? Udah saya angen-angen sih ini Bu ya. Nggih. Kira-kira udah tepat atau belum nanti ide saya ini ya. Makanya saya sharing kepada jenengan. Saya mungkin ingin melakukan ada 3 Bu. 3 itu diantaranya nanti saya berkolaborasi atau berdiskusi dengan guru yang lain, terutama guru yang mengajar di kelas sebelumnya ya, agar saya tahu sifat anak ini apakah dari dulu di kelas sebelumnya atau hanya dengan saya gitu. Lalu ada juga nanti saya ingin sekali bisa bertemu, memanggil si Rifki itu untuk saya tanya secara langsung berdua gitu. Dan yang ketiga saya ingin bertemu juga dengan orang tuanya atau pihak keluarganya, kesehariannya seperti apa yang mengakibatkan anak tersebut memiliki sifat kurang aktif di sekolah. Nah, Bu Erni tadi menyampaikan ada tiga ide ya Bu yang dilakukan. Kira-kira yang didahulukan lebih dulu itu yang mana? Kalau saya pikir dari ide ketiga itu yang lebih efektif ya Bu, yang akan saya laksanakan dulu yaitu berdiskusi dengan bisa mungkin dari guru kelas 3, bila perlu mungkin dari guru kelas 1 dan 2, agar saya lebih memahami lagi si anak tersebut itu apakah memang dari dulu memiliki sifat seperti itu atau hanya di kelas yang bersama saya ini. Yang kedua dengan si anak itu, dan yang ketiga nanti saya bertemu dengan orang tuanya seperti itu. Nah, pastinya kalau Bu Erni punya ide-ide itu pasti ada kendalanya. Nah, bagaimana solusi Bu Erni untuk menyikapi kendala tersebut? Kalau saya pikir kayak kendalanya itu pasti ada ya Bu ya. Dari 3 ide mungkin kendalanya justru nanti munculnya ada di anak itu Bu, yang si Rifki itu, karena basicnya memiliki sifat pemalu, kurang aktif, pendiam, dan juga takutan gitu ya Bu ya. Nah nanti saya pikir itu kendalanya, pasti ketika saya panggil itu pasti anak tersebut merasa bingung, takut, malu, pasti kan punya pemikiran, wah kok saya dipanggil Bu Guru ya sendiri, kan kira-kira saya punya salah apa, wah saya takut sekali ini. Nah yang kedua juga pastinya malu nanti juga dibully sama temannya, karena itu anak kok dipanggil Bu Guru sendiri, ayo ada apa kamu, ayo punya salah, pasti gitu takut Bu. Nah itu kendalanya itu Bu. Iya, jadi kendalanya dari anak itu. Terus bagaimana Bu Erni nanti akan solusi atau pemecahan dari kendala yang akan dihadapi itu? Dari kendala si Rifki itu tadi, dari si muridnya itu, saya berpikir bahwa karena anak itu punya rasa pemalu atau takut gitu, mungkin saya akan mencari
waktu yang pas untuk si anak tersebut. Mungkin waktu yang pas, jangan di jam-jam pelajaran atau jam istirahat bahkan Bu, dimana kalau jam pelajaran kan masih banyak temannya, ada guru-guru lain juga, suasana juga masih rame. Nah, saya berpikiran untuk mengundang anak tersebut itu pada saat jam pulang sekolah. Kan SD pastinya sudah sepi ya Bu ya, udah kondusif. Nanti itu anak saya panggil secara hati ke hati, nanti empat mata saya ajak ngobrol agar si anak itu mau cerita Bu, ada apa kira-kira kok bisa memiliki sifat yang seperti itu maupun sikap yang seperti itu, tidak seperti anak yang pada umumnya, anak yang lain. Nah, supaya nanti anak itu bisa dapat bercerita dengan leluasa. Jadi pendekatan personal Gitu. Ya bagus sekali untuk pemikiran-pemikiran Bu Erni itu sangat bagus sekali. Terima kasih, Bu. Ya. Terus kira-kira kapan Bu Erni akan memulai rencana Bu Erni ini? Kalau saya kira itu secepatnya ya Bu, lebih cepat tentunya kan lebih baik ya Ibu, agar cepat mendapatkan solusi yang terbaik agar anak itu bisa aktif seperti anak yang lain. Mungkin kalau bisa besok ya Bu ya. Iya, mungkin lebih cepat lebih baik. Iya, atau lusa, pokoknya dalam minggu ini. Karena kan ini mumpung masih semester 1 Bu, Masih nggih. awal. Nggih, nanti agar kita melangkah ke semester 2 itu si anak itu sudah aktif seperti anak yang lain. Nggih. Bagus sekali Bu Er, semoga nanti ke depannya dalam menangani anak tersebut lancar ya Bu ya, tanpa halangan. Lalu gimana perasaan Bu Erni setelah kita bincang-bincang seperti ini? Mungkin apa harapan panjenengan setelah ini? Nggih. Tentunya saya sangat senang sekali Ibu bisa bertemu panjenengan nggih, bisa ngobrol, sharing, menceritakan permasalahan saya yang selama ini saya bingung mau cerita kepada siapa gitu nggih Bu. Saya rasanya plong gitu Bu, plong sekali. Bisa dengan ngobrol seperti ini saya bisa menemukan ide, gagasan yang terbaik untuk mengatasi situasi anak tadi. Nggih. Baik Bu Er, terima kasih untuk obrolannya hari ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa mencerdaskan anak-anak kita ya Bu, memiliki solusi-solusi untuk anak-anak kita apabila ada masalah. Mungkin terutama dalam perkembangannya ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Eni sudah sharing kepada saya. Mungkin saya juga bisa mengambil hikmahnya dari ini semua. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu. Ya, selamat siang Bu Erni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bu Arum. Selamat siang Bu Po. Iya. Barusan Bu Arum melakukan praktek coaching dengan Bu Erni ya. Nah ini Bu, sebelum penutupan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang tadi dilakukan ya Ibu. Yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Iya Ibu, pada saat tadi saya melakukan coaching, saya sudah menggunakan alur tirta Ibu. Di situ saya sudah menggunakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Di mana saya bisa menggali masalah-masalah yang ada pada coach saya sehingga beliau bisa menemukan solusi-solusi dalam permasalahan tersebut. Iya. Jadi yang saya amati juga ya Bu Arum ya, saya sebagai observer tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Erni itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan proses alur tirta gitu ya Bu, dan juga Bu Erni bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan begitu. Kemudian juga sebagai coach Bu Erni juga dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Nah yang terakhir ini Bu Arum, sebelum kita tutup ya Bu Arum ya,
Kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan praktek coaching tadi, Ibu? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya saya ya ingin lebih memahami tentang coaching sehingga saya bisa memberikan coaching yang lebih bagus lagi. Oh begitu. Nah Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Demikian Ibu observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat ke depannya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, selamat siang Bu Arum. Matur nuwun.